Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kebebasan di dalam Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa bebas itu berarti bisa melakukan apa saja yang kita mau. Namun kita tahu bahwa kebebasan yang demikian ujung-ujungnya pasti juga akan mengikat kita. Kita akan terjerat sendiri dengan keinginan-keinginan kita yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu, mari kita melihat 3 hal yang perlu kita sadari dan kita lakukan untuk kita bisa menerima kebebasan sejati di dalam Kristus. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih sebenarnya kebebasan. Tadi kita udah bicara sepintas bahwa kebebasan itu bukan soal mendapatkan semua yang kita mau atau mengejar apapun yang kita inginkan. Tetapi kebebasan adalah ketika kita bisa punya kekuatan, punya kesanggupan untuk mengatakan tidak pada dosa, untuk mengatakan tidak pada godaan-godaan yang membawa pada kehancuran hidup kita. Kadang-kadang manusia tahu apa yang baik, namun dia nggak sanggup melakukannya. Nah, kebebasan sejati adalah kemampuan kita untuk memilih yang sehat, memilih yang baik, memilih yang berguna bagi kehidupan kita, dan bermanfaat juga bagi sesama, dan bukannya yang menghancurkan kita. Itu kebebasan sejati. Dan yang kedua, kita perlu sadar bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan harga kita sudah dibayar lunas. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Maut dan dosa telah dikalahkan dengan wafat dan bangkitnya Kristus. Oleh sebab itu, ibaratnya dosa itu saya gambarkan seperti anjing ya, liar, bisa menggigit kemana-mana. Namun setelah Yesus wafat dan bangkit, kuasa dosa itu telah dikalahkan. Ibarat anjing liar itu sudah diikat di pohon. Nah, kalau kita tidak dekat-dekat dengan dosa, kita tidak bermain api untuk melakukan dosa, maka kita nggak akan mungkin digigit oleh dosa, atau kita nggak akan mungkin ada di dalam jerat dosa. Oleh sebab itu dikatakan dalam Galatia, ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya berdiri teguh di sini, tetap arahkan pandangan kita kepada Kristus, tidak lagi menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan kebenaran. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kita tidak mau coba-coba mengikuti godaan-godaan atau nafsu-nafsu kita yang tidak teratur, supaya kuasa dosa tidak bisa memperhamba kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, budak keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, ya. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita punya kekuatan, kuasa untuk menolak dosa, untuk mengatakan tidak pada hal buruk, dan melakukan apa yang baik, yang berguna, yang sehat buat kita dan keluarga kita di dalam pekerjaan kita. Nah, orang yang tidak mampu mengatakan tidak pada dosa, itulah yang sebenarnya ada di dalam perhambaan dosa. Seorang yang sudah tergantung pada obat terlarang, dia ada di dalam perbudakan nafsu atau keinginan atau adiksi ketergantungannya terhadap obat. Sehingga dia bisa melakukan apapun, mencuri, membunuh, demi mendapatkan obat tersebut. Nah, ini adalah orang yang tidak bebas, ya. Nah, kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Kita ada dalam kondisi rahmat. Tetaplah kerjakan keselamatan kita, jangan berbuat dosa, jangan coba-coba. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kebebasan, kemerdekaan dari Kristus, ya, kita sudah dimenangkan dari hawa nafsu. Kita tidak tunduk pada keinginan-keinginan jahat. Kita bisa menolak perbuatan-perbuatan dosa. Apa yang kita perlu lakukan selanjutnya? Mengasihi. Kita perlu melayani Tuhan dan sesama. Kita perlu membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, maka hidup kita itu menjadi sangat sempit. Dan hati-hati bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa ketamakan kalau kita hanya mengejar keinginan kita. Ketika kita hanya hidup untuk diri sendiri,
Tuhan mengatakan dalam Lukas 12 ayat 15, "Berjagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Ketika kita hanya mementingkan uang, kekayaan sebagai tujuan hidup kita, maka Tuhan memperingatkan kita, hidup kita tidak tergantung pada kekayaan, ya. Hati kita diciptakan untuk sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu, barang, kekayaan, harta, nama baik, ketenaran, itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerinduan hati kita yang terdalam. Makanya ketika orang mungkin sudah berkecukupan harta benda, masih mengejar terus, itu karena sebenarnya harta benda itu juga tidak akan pernah terasa cukup, ya. Hanya Tuhan saja yang mampu memuaskan dahaga jiwa kita. Nah, ketika kita hidup sesuai misi Tuhan, maka hidup kita akan diperluas. Kita bisa melihat penderitaan orang-orang di sekitar kita. Kita punya belas kasih karena kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Hati Tuhan ada di dalam hati kita, kita bisa mengasihi orang-orang yang menderita. Tuhan memberikan kepada kita mata, pikiran, telinga untuk juga melihat sebagaimana Tuhan melihat dan mendengar sebagaimana Tuhan mendengar jeritan, doa, penderitaan sesama kita. Ketika kita sudah mendahulukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berbelas kasih kepada sesama, maka Tuhan akan menambahkan segala yang lain, kita akan dicukupkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan kebebasan kita, hidup kita, kesehatan kita untuk berbagi, untuk melayani, maka kita pun akan dicukupkan, bahkan hidup berkelimpahan. Demikian saudara-saudariku, untuk mempunyai kebebasan sejati di dalam Kristus, ingat, kebebasan itu adalah bukan melakukan apa yang kita mau tanpa batas, tetapi sanggup mengatakan tidak pada yang jahat dan mengatakan iya pada kehendak Tuhan yang pasti baik buat kita. Dan yang kedua, kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita, tetapi rahmat dan kasih karunia menuntun kita, melindungi kita dari dosa, dan kita bisa menghidupi hidup kita dengan baik. Asal kita jangan coba-coba berbuat dosa. Dan yang ketiga, menggunakan kemerdekaan dan kebebasan kita untuk mengasihi sesama kita yang menderita, melayani Tuhan melalui sesama, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan dan layanilah sesama. Thank you all for watching.